hari ini kita akan berbicara tentang the story of Joseph. A message to journey, untuk berjalan, mengikuti perjalanan bersama dengan Tuhan. Saya yakin hari ini akan mempersiapkan kita untuk masuk ke tahun 2019. Sehingga saudara juga lebih kuat dan lebih mantap untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan yang genap. Saudara bacakan yang ganjil, yang berwarna kuning. Oke saudara ya? Siap? Katakan amin. Amin. Oke. Matius 1 ayat 18 berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Karena hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi, ayat 23. Sesungguhnya dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, ayat 25 sama-sama. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Hari ini kita akan mengupas kisah tentang bagaimana Tuhan berbicara dan memberikan pesan kepada Yusuf. Dan saya rasa pesan ini juga masih berlaku untuk kita semua, untuk menguatkan iman kita. Saudara, ada kisah, cerita sungguhan ini, bukan hanya, ini juga sungguhan by the way, tapi ini bukan yang zaman dulu, tetapi 3 tahun yang lalu. Saudara masih ingat ada seseorang presenter yang salah mengumumkan Miss Universe, pemenang Miss Universe. Tahun 2015 Januari, seorang yang bernama Steve Harvey, pada waktu itu dia memberikan pengumuman di akhir dari penghujung acara, di mana dia mendapatkan kertas dan dia juga mendapatkan direksi dari mic yang ada di in-ear monitornya. Dan ada kebingungan, maka dia mengumumkan Miss Colombia untuk menjadi Miss Universe, padahal yang menang adalah Miss Filipina. Begitu saudara ya. Dan pada waktu itu, wah sudah maju ke depan, ada konfeti, ada konfetinya, udah nangis-nangis. Gitu saudara ya. Terus dikasih mahkota gitu ya saudara ya. Steve Harvey-nya udah masuk, dikasih tahu, salah gitu. Terus gak apa-apa, sudah biarin aja. Besok kita anulir melalui media massa. Steve Harvey-nya gak bisa. Ini salah, nanti namaku yang jelek. Maka dia yang keluar. Sorry ladies and gentlemen, there is a mistake. Yang menang bukan Miss Colombia, tetapi Miss Filipina. Gantian Miss Filipina. Gini-gini. Wah, terus udah gitu, saudara tahu mahkotanya dicopot gitu ya, saudara, digantikan. Makanya yang pakai mahkota itu adalah Miss Filipina, tetapi Miss Colombia meskipun sedih wajahnya masih tetap senyum, begitu saudara ya. Dan yang tengah adalah, saya nggak tahu Miss mana itu, tapi dia yang menang 2014 ya saudara ya. Saya tidak mengikuti saudara ya, nggak tahu saudara mengikuti atau tidak. Cuman akhirnya 2 minggu kemudian dia muncul di talk show night host namanya Jimmy Fallon. I don't know kalau saudara mengetahui all this pop culture. Jimmy Fallon tanya, dude, what's happening? Kamu ini kan presenter tersohor yang benar-benar terkenal. Makanya sampai jadi presenternya untuk Miss Universe. Kamu kok bisa bikin kesalahan tuh gimana? So dia akhirnya menceritakan bagaimana ada kebingungan. Saudara tahu kalau orang itu menjadi presenter di televisi, itu ada teleprompternya di sana. Nah kalau saya khotbah nggak ada. Oke saudara ya. Itu ada teleprompternya. Terus di telinganya itu ada in-ear monitor. Sehingga ada orang yang memberikan dia direction. Dan dia juga bawa yang namanya cue card. Cue card itu apa yang harus dia katakan dan umumkan untuk selanjutnya. Nah ternyata yang ada di monitor dan yang ada di kuping dan yang ada di cue card semuanya beda. Jadi dia bingung, ini yang mana yang benar?
Akhirnya dia mengikuti yang di in-ear monitor. Yang juara siapa? Kelihatannya yang juara bingung, yang di in-ear monitor bingung. Saudara tahu by the way di Gibeon ini pakai in-ear monitor gitu saudara. Saudara lihat ya. Makanya kalau saudara lihat ada satu orang pakai mic tapi cuap-cuapnya beda sama yang nyanyi gitu. Jangan saudara berpikir itu lagi bahasa roh supaya urapannya kenceng gitu saudara ya. Wah, gitu. Itu tadi yang main gitar gitu saudara. Bukan, itu music directornya. Jadi kalau misalnya habis ini masuk D, habis ini di build up, habis ini intro. Nah itu dia yang ngomong gitu saudara ya. Jadi mereka itu ada in-ear monitor. Nah seperti itu saudara ya. Jadi Steve Harvey itu dia rely on the in-ear monitor. In-ear monitornya bilang, yang juara Miss Columbia. Miss Columbia! Wah, makanya gitu saudara ya. Udah senang-senang ternyata salah saudara. Ternyata salah. Dan pada waktu itu dia bilang, saya gak nyalain siapa-siapa. Cuman pada waktu itu terjadi kebingungan. Kenapa? Informasinya simpang siur. Kenapa saya cerita ini? Karena di akhir zaman ini mirip sama keadaan kita saudara. Kita itu suka mendapatkan informasi yang membingungkan, simpang siur. Dunia penuh dengan kebisingan. Dunia penuh dengan message-message yang berusaha menarik perhatian kita. Sehingga di dalam kita menentukan keputusan kita, seringkali kita bisa bingung. Seringkali kita bisa bimbang. Seringkali kita bisa penuh dengan ketidakpastian. Karena informasi yang ada simpang siur. Nah di tengah-tengah kebisingan dunia, we need to hark the gospel. Hark the herald. Katakan sama-sama hark. Hark. Hark itu sekali lagi bukan gonggong ya saudara. Wow, wow, wow gitu ya saudara. Tetapi hark to listen. Kita perlu mendengarkan Injil supaya kebenaran saudara itu tidak miring ke kanan dan miring ke kiri. Saudara diombang-ambingkan dengan berbagai macam kebisingan dan message yang simpang siur. Dan hari ini ada message to journey with God. Dan sebenarnya kalau kita bilang ini story of Joseph, ini sebenarnya bukan the story of Joseph. Ini bukan ceritanya Yusuf tetapi ceritanya Tuhan. Tahukah hidup saudara juga bukan ceritanya saudara, tetapi ceritanya Tuhan yang menulis setiap detik hidup saudara. Jadi apapun yang saudara sedang hadapi, apakah itu bahkan musibah, percayalah di balik musibah itu ada cerita Tuhan yang indah yang Tuhan sedang tulis untuk saudara. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan mulai. Oke, saudara. Jadi di ayat yang ke-18 ini sangat menarik. Karena dibilang begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang saya mau garis bawahi adalah yang kuning itu. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. Seperti berikut. Saudara tahu nggak? Ini belum terjadi, tetapi sudah diprediksi selama 700 tahun sebelumnya. Dan kali ini para penulis, yaitu yang menulis ini adalah Rasul Matius. Matius menulisnya dengan detail sebelum ini terjadi. Seperti berikut. Seperti berikut maksudnya apa? Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat presisi. Dia tidak pernah membuat kesalahan. Jadi kalau saya bisa tulis, simpulkan melalui ini, God is precise and never made mistakes in his plan. Tuhan itu presisi dan tidak pernah salah di dalam setiap rancangannya. Yang setuju katakan amin. Manusia bisa bikin salah, tetapi Tuhan tidak pernah bikin salah. Bahkan di dalam kesalahan saudara, Tuhan pun tidak akan membiarkan kesalahan saudara merusak rencananya. Bahkan dia tetap berdaulat di dalam setiap kesalahan kita. Ini saudara, kalau saudara sebelum saya masuk, saya sedikit selingan ya. Saya suka apologetika ya. Ini bisa terlihat dari miracle of the Bible. Keajaiban dari firman Tuhan sendiri. Saudara tahu penulisan the Bible? 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa Alkitab itu dinafaskan oleh Allah. Allah menuntun para penulis yang menulis kitab-kitab Alkitab di bawah tuntunan Roh Kudus dan pengawasan Tuhan sendiri. Meskipun para penulis itu menulis dengan gaya tulisan mereka dan kepribadian mereka masing-masing, tetapi mereka tetap menulis secara persis, secara presisi apa yang Tuhan ingin mereka tulis.
Alkitab tidak didikte Tuhan, namun dituntun dan diilhamkan oleh Tuhan secara keseluruhan. Saudara tahu Alkitab ditulis berapa orang? 44 orang. Saudara tahu Alkitab ditulis dalam jangka waktu berapa? 1500 tahun. 44 orang yang menulis, ditulis dalam jangka 15 abad. Yesaya adalah seorang nabi. Saya mau menunjukkan kepada saudara latar belakang dari penulis para Alkitab ya. Yesaya seorang nabi, Esra seorang imam, Matius seorang pemungut cukai. Jadi yang nulis ceritanya Yusuf pemungut cukai, tax collector. Yohanes adalah seorang nelayan. Lukas adalah seorang dokter. Paulus adalah seorang pemuka agama yang akhirnya menjadi pembuat kemah. Musa adalah seorang gembala. Sekalipun merupakan tulisan dari penulis yang berbeda, latar belakang dalam 15 abad, mereka tidak kenal satu dengan yang lain. Mereka berbeda marganya. Mereka bukan berasal dari keluarga yang sama. Tetapi Alkitab tidak bertentangan satu dengan yang lain dan mengandung kebenaran yang pasti, yaitu berbicara mengenai keselamatan umat manusia melalui Yesus Kristus. Dan itu semua sudah dikompil, jadi menunjukkan bahwa semuanya ini ditulis bukan oleh manusia, tetapi ditulis oleh sesuatu yang ilahi. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara bisa percaya akan Alkitab, karena Alkitab, saudara tahu, Alkitab adalah buku yang paling sering dicuri di seluruh dunia, paling sering dilawan, dan paling sering berusaha untuk dihancurkan di seluruh dunia. Tidak ada buku yang sepopuler Alkitab dan dibenci sebanyak Alkitab. Jadi kalau saudara lihat, keajaiban Alkitab pun seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat presisi dan tidak pernah salah dalam rancangannya. Jadi di dalam setiap pergumulan saudara, biarlah saudara dapat merasa aman kalau rencana Tuhan itu juga presisi dan tidak pernah salah dalam hidup saudara. Amin saudara ya. Nah kalau saudara lihat, message yang pertama, hari ini ada message yang sama yang disampaikan Tuhan kepada Yusuf, itu juga sampai kepada kita. Untuk journey with God. Message yang pertama adalah message of comfort. Pesan penghiburan yang menenangkan. Dari mana saya tahu? Kita akan lihat sama-sama. Message yang pertama adalah message of comfort. Pesan penghiburan. Kita lihat. Di sini dikatakan, karena Yusuf suaminya, pada saat itu mereka masih bertunangan. Ini ayat 19 ya. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, kita baca sama-sama yang digaris bawahi, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut. Nah ini ceritanya begini saudara ya. Minggu lalu saudara udah dengar ceritanya bagaimana Maria dapat firman dari malaikat Gabriel. Dan mungkin pada waktu itu saya sudah tunjukkan kepada saudara, dia sudah booking ballroom, sudah naruh DP. Mungkin DP harganya 1 keledai, begitu saudara ya. Oh dia sudah cari catering, dia sudah cari fotografer. Oh nggak ada foto zaman dulu ya. Waktu itu tapi dia dikasih tahu bahwa dia akan hamil. Dia pikir waduh, waktu itu umurnya berapa? 13-15 tahun ya. Waktu itu mungkin candlelight udah ngomong sama Yusuf, Suf, sayangku, aku harus kasih kamu kabar. Aku ini ketemu sama malaikat tadi malam. Yusuf kaget. Malaikat, sudah 500 tahun tidak ada penampakan malaikat. Sudah 800 tahun tidak ada mujizat. Sudah 400 tahun tidak terdengar suara nabi. Jadi pada waktu itu bangsa Yahudi dalam keadaan imannya sedang iman yang tumpul. Mungkin ada beberapa dari saudara yang saat ini imannya sedang ritual, tumpul. Tahun 2018 saudara mengalami begitu banyak musibah, begitu banyak hal yang gak enak. Saudara wis biasa, wis nang gereja asal-asalan gitu. Tetapi hari ini saya berdoa supaya saudara bisa menerima sesuatu. Dan Yusuf pada saat itu, dia sedang ngomong sama Maria dan tiba-tiba Maria bilang, aku ini bakal hamil. Hah? Hamil? Hamil sama siapa? Kita ini belum suami istri loh. Kita ini masih tunangan, aku sudah ngasih mas kawin, tapi aku belum dapat kamu. Wah, gitu saudara ya. Pada saat itu sedang gandengannya dicopot. Siapa yang hamilin kamu? Terus dia bilang Roh Kudus, kan begitu kan? Waduh. Terus kalau misalnya ada sinetron itu biasanya wow gitu saudara ya. Terus gitu saudara, mungkin si Maria enggak tahu gitu gimana mau ngomong apa gitu ya. Dan pada saat itu saya bayangkan pikiran Yusuf, hati Yusuf, kalau dia bingung.
dia langsung melihat opsinya. Dia mungkin langsung, cabut. Aku nggak bisa lanjutkan percakapan kita. Gitu saudara. Dia cabut, Maria, lu siapa sih bayar makanannya? Gitu saudara. Teknikal sekali, saya selalu mikirnya kayak begitu. Siapa sih bayar makanan nenek cabut gitu saudara. Tapi waktu itu mungkin Yusuf ngobrol sama teman-teman cowoknya. Kurang ajar bro, kalau gue jadi lu, gue laporin ke pemuka agama biar Maria itu dilempari batu. Memang benar saudara, kalau dia laporkan Maria bisa dilemparin batu. Kalau aku jadi kamu diceraikan aja. Jadi ada simpang siur. Nasihat-nasihat yang ada kepada Yusuf. Dan pada saat itu Yusuf lagi galau, lagi bingung, lagi takut juga. Bagaimana masa depanku? Aku sudah merencanakan masa depanku dengan begitu rupa. Tetapi sepertinya hancur, berantakan. Tetapi lihat di sini saudara. Ketika yang mempertimbangkan maksud itu luar biasa saudara. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Saya mau tunjukkan kepada saudara ini. Saya hari ini sedikit pengajaran, nggak apa-apa ya saudara ya. Pengajaran ya saudara. Kan ini teman-teman sendiri ya. Kalau ada tamu, welcome ya. Anda masuk dalam pengajaran ya. Maksudnya masuk. Ini maksudnya apa? Nampak kepadanya dalam mimpi. Saudara, di dalam kisah Natal itu ada 4 penampakan malaikat. Oke? Dalam kisah Natal. Yang pertama adalah Zakaria dan Elizabeth, Gembala, Maria, dan Yusuf. Yang 3, malaikat beneran. Ketemu di depan mereka. Makanya di tulisan dari Lukas ditunjukkan bagaimana malaikat itu posisinya saja di sebelah kanan altar. Itu dideskripsikan. Kenapa? Untuk menunjukkan keabsahan dari saksi mata. Untuk menunjukkan bahwa ternyata malaikat itu benar-benar ada di depan mereka. Dan ada 4 kata jangan takut. Yang 3 kata yang ketemu sama malaikat, jangan takutnya adalah jangan takut sama aku. Sang malaikat, sang pembawa kabar baik. Jangan takut. Jadi karena apa? Semua orang ketakutan setiap kali ketemu malaikat. Makanya saya selalu bilang, kalau ada orang yang bilang aku ketemu sama malaikat, aku ngobrol sama malaikat, aku ngopi sama malaikat, itu bohong saudara ya. Itu nggak mungkin gitu saudara ya. Jadi itu either dia malaikat palsu atau halusinasi. Begitu aja saudara ya. Jadi jangan gampang tertipu orang ngomong sama malaikat. Ini Alkitab saja. Nah yang keempat adalah Yusuf. Dan Yusuf ini nggak lewat malaikat langsung di depan dia. Lewat mimpi. Dan lewat mimpi ini ada juga kata-katanya jangan takut. Tetapi jangan takutnya bukan jangan takut kepada malaikatnya. Tetapi lihat, kita perhatikan. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Apa saudara? Mengambil Maria sebagai. Jadi maksudnya begini saudara. Jangan takut yang ini bukan kepada malaikatnya. Tetapi apa? Message of comfort. Jangan takut terhadap situasimu. Jangan bingung terhadap situasimu. Bahkan dikasih depannya. Yusuf anak Daud. Menunjukkan apa? Identitas orang tersebut. Identitasnya Yusuf. Kenapa? Karena malaikat ingin mengingatkan bahwa Mesias itu akan turun melalui keturunan Daud. Ini luar biasa sekali saudara. Ini menunjukkan bahwa kalau saudara ada di dalam kebingungan seperti Yusuf. Kalau saudara ada di dalam ketakutan dan ketidakpastian akan masa depan seperti Yusuf. Ada sebuah message untuk saudara hari ini. Janganlah engkau takut. Dan Tuhan tahu identitasmu. Kalau Tuhan yang sudah merencanakan Natal secara presisi, maka Tuhan pun juga merencanakan yang baik atas hidup saudara. Amin saudara. Saya memberikan sedikit ilustrasi. Ini ceritanya waktu tahun ini Jane, anak saya punya 3 anak. Jane adalah yang paling kecil, perempuan. Yang 2 kakaknya laki-laki. Jadi yang Jane ini ya lucu dia, ya sangat talkative, ngomong terus gitu ya. Chatterbox, kadang-kadang saya perlu berhenti dan take a break, istirahat dari ngomong-ngomongannya dia. Kadang-kadang kepala saya mau pecah karena ngomong terus, tanya terus semua ya saudara ya. Nah tapi saya mengucap syukur dia luar biasa sekali. Dan pada waktu itu dia harus operasi, ada kista di kepalanya saudara ya. Nah dibilang katanya kistanya harus diambil kalau nggak makin besar dan itu sakit gitu ya. Maka kita memutuskan untuk oke, kita akan operasi. Dan pada waktu operasi harus masuk ke rumah sakit dan harus puasa karena besoknya operasi. Maka
untuk puasa, tidak boleh makan, harus diinfus. Nah waktu itu mamanya lagi nggak ada. Biasanya yang bagian-bagian gitu itu istri saya ya untuk mendampingi Jane. Pada waktu itu mamanya tidak ada, tinggal saya sama dia. Dan pada waktu susternya masuk sudah bawa jarum begini, sudah dang gitu, sudah dia udah ketakutan. Wah, it's gonna hurt, udah ketakutan gitu ya. Aduh, gimana? Terus saya bingung, enggak boleh, ini harus dilakukan. Terus dia bisa ngomong, can you give me solution? Is there any solution for this? Gitu, supaya aku enggak mengalami ini gitu saudara. Saya dalam hati, aduh saya sampai berkaca-kaca juga. Karena saya enggak sampai hati ngelihat anak saya ini ketakutan ngelihat jarum, padahal jarumnya kecil saudara. Jarum infus untuk anak kecil gitu saudara. Tapi saya mengerti, dia sangat ketakutan, saya minta sama susternya. Sus, boleh enggak keluar? Nah ini yang saya lakukan. Saya enggak ngerti tentang firman Tuhan, waktu itu tentang cerita ini, saya enggak baca ini dulu terus dapat inspirasi, enggak. Waktu saya baca ini saya jadi ingat, ini natural, secara natural seorang bapak ngomong sama anaknya. Ini seperti ini, saya bilang, sus coba keluar dulu, saya tak ngomong sama anak saya. Susternya keluar, saya dudukkan, Jane, Daddy love you very much. Do you believe that? Ya, oke. You know, kalau Daddy itu tidak akan pernah melakukan anything yang akan membahayakan dan melukai kamu. Kamu tahu toh? Iya, dia tahu. Tapi kalau kamu harus diinfus, ini untuk kebaikan kamu. Kenapa? Supaya besok ini bisa dioperasi dan diambil supaya nggak tambah besar dan tidak sakit lagi. Oke? So kalau aku izinin, meskipun nggak enak, meskipun gak nyaman, meskipun ada sakit sebentar aja. Tapi itu pasti untuk kebaikanmu. Oke, habis ini, nanti susternya masuk lagi. Kamu nanti akan dikasih jarum. Jangan lihat Daddy aja. Terus dia bilang, can you hold my hand? Wah, yes of course I will hold your hand. Can you sing to me? Wah ya boleh. Saya boleh nyanyiin gitu ya. Can you sing Glorious Ruin by Hillsong itu loh saudara. Saya waktu masih kecil, saya suka nyanyi sama dia, itu Glorious Ruin. Dia masih ingat sampai sekarang gitu ya. Glorious Ruin, oke, saya pegang tangannya, terus saya nyanyikan, udah kamu lihat aku aja, aku nyanyiin. Waktu dia nyanyiin terus dia, gitu ya saudara, akhirnya nyampe, masuk gitu saudara. Nah, dari cerita ini, kalau saya bisa melakukan itu, kenapa? Saya harus mengingatkan Jane akan identitasnya, bahwa saya bapaknya yang tidak akan membahayakan dia. Kalau ada apapun yang terjadi dalam hidupnya, itu pasti seizin saya dan itu pasti untuk kebaikannya dia. Begitu juga di dalam kehidupan kita semua. Pada saat itu Yusuf mengalami kebingungan, Yusuf mengalami ketakutan. Tetapi there is a message of comfort. Ada pesan penghiburan yang menenangkan bahwa jangan takut, Yusuf anak Daud. Katakan sama-sama, jangan takut. Katakan pada kanan kirimu, bro, jangan takut bro. Ini adalah suatu message untuk kita semua. The God who comforted Joseph is still at work comforting us. Tuhan yang sama yang menghibur Yusuf masih bekerja saat ini untuk menghibur kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara tidak takut. Katakan sekali lagi, jangan takut. Katakan pada kanan kirimu, jangan takut. Amin saudara ya. Jadi hari ini saya berdoa biarlah saudara menerima penghiburan. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 dikatakan, Roh Kudus yaitu roh penghibur akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Itu adalah sebuah penghiburan. Ada sebuah message untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu message of direction. Bahwa pesan bahwa Tuhan itu Tuhan yang menuntun. Selanjutnya kita baca di ayat yang ke-20. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Kita baca sama-sama yang digaris bawahi. 1, 2, 3. Mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari, ayat 21 kita baca sama-sama. Ia akan melahirkan
anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, disinilah ada sebuah tuntunan. Seringkali di dalam kebingungan kita pakai cara kita sendiri untuk memecahkan masalah kita, dan kita pakai hikmat kita sendiri untuk cari jalan keluar. Saudara tahu nggak? Waktu kita pakai kekuatan kita sendiri, kalau benar-benar kita menemukan jalan keluar, maka saudara akan sombong terhadap jalan keluar tersebut. Maka saudara akan berpikir bahwa itu karena kehebatanmu. Tetapi justru berapa banyak kita berpikir kita bisa, ternyata akhirnya kita harus menyerah. Dan kita harus sadar bahwa kita akan menghadapi jalan buntu. Kita akan menghadapi di mana, loh kok salah kejadian ya? Semuanya sepertinya sudah baik sesuai dengan rencana. Seperti minggu lalu saya bilang, boom, tiba-tiba semuanya hancur berantakan. What happened? Saudara perlu tahu bahwa di tengah-tengah saudara takut, di tengah-tengah saudara bingung, saudara harus percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menuntun saudara. Saudara harus percaya bahwa saudara perlu minta supaya Tuhan yang menuntun saudara. Saudara seringkali, ini kecenderungan manusia. Manusia suka kepingin mengerti segala sesuatu. Dia ingin tahu segala sesuatu. Kita suka komplain sama Tuhan, aku gak ngerti Tuhan. Bahkan ada orang yang ngomong sama saya terakhir-terakhir sering sekali konseling. Dan orang itu suka tanya sama saya, Pak, Pastor, saya itu gak bisa percaya kalau saya ini gak ngerti segala sesuatu. Saudara tahu statement itu statement yang flaw. Statement yang tidak sesuai dengan logika. Kenapa? Coba saudara tadi masuk ke sini. Misalnya saudara badannya besar. Saudara waktu duduk di kursi, apakah saudara cek kursi saudara? Saudara cek gak? Ini kilogramnya bisa menumpu berat berapa? Aku beratnya 78 atau 80 kilo. Bisa gak menumpu? Saudara cek, bautnya dicek. Dicek? Enggak. Saudara masuk langsung duduk. Saudara gak mengerti kok kalau kursi ini bisa atau tidak. Saudara langsung duduk. Saudara lihat cellphone ini. Saudara mau beli Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo. Apalagi sembarang wis. Apakah saudara waktu beli, saudara lihat, coba Pak bisa jelaskan gak? Mekanisme antena sama prosesor dan ini semua ini gimana? Coba baru saya nanti mau beli. Maksud saudara kayak gitu? Yang saudara cari promonya yang paling besar yang mana? Lah gitu saudara. Iya kan? Ya kan? Promonya yang paling besar yang mana ya? Kalau saudara beli mobil, saudara ngomong sama salesman-nya, coba jelaskan kepada saya internal combustion system. Oh gitu saudara. Terus coba ini businya itu bisa, saudara minta ini semua ngerti. Allah, saudara gak ngerti mau dijelaskan berapa kali. Orang itu harus sekolah untuk ngerti cara mobil itu bekerja. Saudara mau dijelaskan cengok, saudara juga bingung. Ya apa sih? Biasanya saudara masuk mobil langsung starter, melaku. Gitu kan saudara. Saudara melakukan itu semua tanpa harus mengerti segala sesuatu. Tapi saudara punya iman. Saudara percaya bahwa telepon ini akhirnya jalan. Saudara pakai, mungkin selama saudara mulai pakai, saudara semakin belajar mengenai telepon ini. Saudara semakin belajar mengenai mekanisme mobil itu. Kalau mobilnya ada yang rusak, saudara mulai belajar. Oh rusaknya di sini karena sebabnya ini, karena itu perlu diginiin. Saudara mulai belajar. Tetapi di dalam kehidupan kita, saudara kadang-kadang tidak bisa mengerti segala sesuatu. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang mengerti segala sesuatu. Karena dia berdaulat atas hidup saudara. Karena itu saudara perlu bersandar kepada dia. Karena dia yang akan memberikan saudara tuntunan di dalam setiap musim hidup kita. Amin saudara. Saya berdoa supaya saudara sadar bahwa in the midst of your fear, in the midst of your confusion, God is faithful to bring direction. Di tengah ketakutan, di tengah kebingungan kita, Tuhan itu setia untuk selalu memberikan tuntunan. Mungkin saudara ada di dalam musim kehidupan di mana engkau mengalami kebingungan dan ketakutan pada saat yang sama. Anda bingung harus melakukan apa. Anda bingung harus mengambil jalan yang mana. Saya berdoa supaya Anda jangan mengambil keputusan pada saat Anda marah. Kalau saudara emosi, jangan ambil keputusan. Karena keputusanmu akan berdasarkan kemarahan, nanti bisa salah keputusan. Kalau saudara lagi galau, jangan ambil keputusan. Pas lagi galau, bunuh diri. Nanti bahaya saudara ya. Jangan ambil keputusan seperti itu. Kalau saudara lagi ambisi untuk membuktikan kepada orang lain, jangan ambil keputusan seperti itu. Berbahaya. Kenapa? Waktu saudara mengambil keputusan berdasarkan ambisi, saudara nanti bisa salah jalan.
Jangan ambil keputusan berdasarkan uang. Karena waktu saudara ambil keputusan seperti itu, nanti saudara akan salah mengambil keputusan. Bagaimana caranya saya tahu tuntunan Tuhan? Saudara, saya selalu bersandar kepada Tuhan meskipun saya belum pernah ketemu malaikat. Belum. Puji Tuhan, saya nggak pernah diomongin jangan takut gitu, nggak pernah saudara ya. Tetapi saya tahu saya dituntun oleh Tuhan. Saya baru 4,5 tahun di Indonesia, sebelumnya 21 tahun di Amerika. Waktu saya mau pindah ke Indonesia, itu terus terang secara pro dan kon. Makanya saudara, tuntunan Tuhan itu tidak selalu yang menguntungkan yang mana, belum tentu saudara. Karena pada waktu itu saya melihat yang menguntungkan yang mana, ya yang menguntungkan tinggal di Amerika saudara. Bisnis saya ada di sana, sampai sekarang bisnis saya masih ada di sana. Makanya istri saya yang pulang balik. Dan itu cukup capek saudara, istri saya. Ya, pulang balik ngurusin bisnis dan yang lain-lain. Dan kalau sekarang dia tidurnya malam, kenapa? Karena di sana bedanya 15 jam. Jadi kalau jam 10 di sini artinya jam 7 pagi di sana gitu saudara ya. Jadi perbedaannya itu cukup membuat kita capek. Kalau pro sama con, of course lebih. Saya juga ada pelayanan di sana, saya juga mengembalakan gereja di sana. Jadi tidak sesuai. Tetapi saya tahu ada tuntunan Tuhan dalam hidup saya. Makanya saya ngomong, mari sama-sama kita berdoa. Istri saya juga mendapatkan konfirmasi tuntunan Tuhan tersebut. Waktu saya ngomong sama anak-anak saya tidak melawan, anak-anak saya tidak memberontak, anak-anak saya juga setuju. Pada waktu itu Jonathan udah umur 12, Jet waktu itu umur 7 ya, umur 7 ya. Jadi akhirnya pada saat itu kita mendapatkan sebuah keyakinan. Tuntunan Tuhan itu sangat penting saudara di dalam kehidupan kita. Saudara gak bisa menghidupi kehidupan ini tanpa tuntunan Tuhan. Karena kalau enggak, saudara nanti membuat keputusan berdasarkan keserakahan kita, ambisi kita. Hari-hari ini di akhir tahun 2018 masuk ke tahun 2019, mintalah tuntunan Tuhan. In the midst, di tengah-tengah ketakutan dan kebingungan kita, biarlah engkau bisa cari tuntunan Tuhan. Caranya gimana? Saya kasih beberapa cara ya saudara. Ini bukan seminar, karena itu saya kasih secara cepat saja. Karena kalau enggak ini khotbah sendiri lagi, oke? Saya kasih listnya. Sarana tuntunan Tuhan. Baca yang atas, 1, 2, 3. Sarana tuntunan Tuhan. Sarana, bukan tolak ukur, bukan goal. Oke? Kenapa saya bilang begini? Ada salah satunya baca firman. Salah satunya doa. Ada orang membuat baca firman dan doa jadi goal. Oh, hari ini saya belum baca firman. Mateng kon omsetku mudun ini pasti. Jangan saudara, itu salah. Oh, hari ini saya belum berdoa. Berdoaku baru setengah jam. Tidak seperti berdoanya sang pendeta itu 4 jam. Oh, lututku belum kapalan. Nah, itu berarti berkatku gak kurang ini. Saudara, itu hanya hal-hal yang lahiriah. Saya kasih tahu, firman Tuhan itu adalah sarana. Untuk supaya kita waktu baca, itu merupakan cara Tuhan untuk menolong kita. Tetapi Tuhan sendiri adalah porosnya dalam kehidupan kita. Waktu saudara berdoa, doa itu bukan tolak ukur kerohanian saudara. Tetapi orang yang rohani pasti akan selalu berdoa. Nangkep ya saudara ya? Jadi sarana tuntunan Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Karena itu saya selalu memberikan encouragement kepada orang-orang untuk jangan pernah miss minggu. Kenapa? Kamu perlu dikuatkan dan disemangati dan dinasehati dan menerima kebenaran Injil. Kenapa? Karena di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan itu saudara berjumpa dengan Kristus. Waktu saudara, kenapa kita sediakan app untuk supaya saudara bisa baca renungan harian. Supaya apa? Firman Tuhan itu menjadi bagian dari pikiran saudara. Kemudian berdoa. Pray itu bukan waktu saudara melipat tangan dan tutup mata dan berlutut. Tapi saudara berdoa pada waktu saudara kerja, saudara berdoa pada waktu saudara kuliah, saudara berdoa pada waktu saudara jaga toko, saudara berdoa pada waktu saudara nyetir, saudara berdoa pada waktu saudara di kamar mandi. Saudara senantiasa berdoa. Waktu ngomong sama customer, saudara berdoa. Waktu ngomong sama orang-orang, saudara berdoa. Melalui doa, di situ ada tuntunan Tuhan. Di situ saudara mendapatkan suatu keyakinan. Gospel-centered conviction, ada sebuah keyakinan. Meskipun kelihatannya kok tidak pro sama kon tidak sesuai, tetapi ada sebuah keyakinan. Yang setuju katakan amin. Godly counsel, gospel-centered counsel. Ada nasihat-nasihat yang Tuhan ingin pakai supaya saudara dan saya itu menerima nilai-nilai. Kadang-kadang begini saudara, masalahnya saudara galau, saudara
saudara minta nasihat sama teman-teman pas lagi di klub. Minum whisky. Bro, ya apa menurutmu ya? Saudara dikasih nasihat seperti itu ya bingung saudara. Nasihat yang saudara dengarkan nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Of course saudara akan bisa-bisa mengambil keputusan yang menurut dunia benar, tetapi belum tentu menurut tuntunan Tuhan. Halo? Amin saudara. Ini bukan suatu hukum, tetapi sarana tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan kalau saudara lihat ya, bersama dengan tuntunan Tuhan, lihat, Yusuf mau melakukan yang baik, tapi Tuhan menuntun dia untuk melakukan yang terbaik. Amin saudara, amin saudara. Kadang-kadang apa yang menurutmu baik, Tuhan punya yang lebih baik lagi. Itulah sebabnya kita perlu bersandar sama Tuhan. Kadang-kadang apa yang kelihatannya tidak mungkin, kan terus terang menurut Yusuf gak mungkin. Kalau aku kawinin dia. Saudara tahu, ada beberapa komentar yang menunjukkan bahwa Maria itu dianggap skandal. Kenapa? Karena belum kawin, sudah hamil. Tetapi sama Yusuf di cover. Wow, luar biasa. Karena itu banyak yang bilang bahwa Yesus itu ada beberapa buku yang, ini buku reform saudara ya, yang berbicara bahwa Yesus itu seperti anak haram. Ada orang tuh gusak-gusuk tentang Yesus. Makanya waktu dia mengumumkan dirinya adalah Mesias, tambah buat orang gak percaya. Tapi puji Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yusuf mau melakukan yang baik, tetapi Tuhan menuntun dia untuk melakukan yang terbaik. Saya berdoa di tahun 2019, saudara menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Setuju katakan amin? Taruh di hati saudara. Minta supaya Tuhan menuntun saudara. Dan yang ketiga, a message of assurance. Ini yang terakhir saudara. A message of assurance. Pesan kepastian. Ada sebuah jaminan. Firman Tuhan berkata begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23 semuanya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ada sebuah kepastian bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Bahwa apa yang menjadi nubuatan para nabi pasti akan terjadi. Apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib ini untuk kita, pasti tidak akan gagal dalam hidup saudara. Ada sebuah kepastian. Dikatakan begini, sesungguhnya anak darah, a virgin, that virgin girl, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara tahu ayat 23 dikutip dari, ini malaikat yang mengutip, malaikat ya saudara. Berarti malaikat itu sudah memastikan bahwa nubuatan Yesaya 700 tahun, bayangkan 700 tahun sebelum ini terjadi, sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya 7 ayat 14. Sekarang Tuhan sendiri akan memberikan tanda kepadamu. Apa? Seorang gadis, seorang anak darah. Bahasa aslinya virgin. Yang mengandung dan melahirkan seorang putra yang dinamakannya Immanuel. 700 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan. Malaikat mengutipnya dari Yesaya. Saudara, saya mau ambil waktu sedikit. Ini saya punya waktu 5 menit. Untuk menjelaskan sedikit tentang virgin birth. Saudara, kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan Maria, ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat ajaib. Dan ini sangat penting. Kebanyakan orang Kristen sudah lupa akan pentingnya ini. It's a miracle of the virgin birth. Keajaiban kelahiran Kristus dari perawan Maria. Saya bacakan sedikit sebuah kutipan dari Dr. John MacArthur di Grace to You website. Assault on virgin birth. Penghinaan terhadap kelahiran Yesus dari perawan. What's the big deal about a virgin birth? Mengapa kelahiran dari perawan Maria sangat penting? What's the big deal?
It certainly isn't a spectacular miracle. Sepertinya bukan mujizat yang besar. Can it really be that important? Apakah sepenting itu untuk mengetahui dan memahami bahwa Kristus itu lahir dari perawan? Penting banget jawabannya. Yes. Dia jelaskan begini. Mujizat kelahiran perawan, mujizat kelahiran Yesus dari perawan Maria adalah bukti bahwa semua yang Alkitab katakan dan nubuatkan tentang Yesus adalah kebenaran. Tidak percaya pada kelahiran Yesus dari Maria yang masih perawan adalah menolak ketuhanan Kristus, keakuratan Alkitab, dan otoritas Injil. Kelahiran Kristus dari perawan Maria mengkonfirmasi doktrin-doktrin Alkitab yang menjadi esensi bagi iman Kristen. Tidak ada yang lebih penting bagi pemahaman kita tentang siapa Yesus Kristus melalui kelahirannya dari perawan Maria. Saudara, Galatia 4 ayat 4 dikatakan begini. Tetapi tepat pada waktunya yang sudah ditentukan Allah, Dia mengutus anaknya ke dunia ini. Dan sesuai dengan rencana Allah, tepat pada waktunya, Yesus dilahirkan oleh seorang gadis, a virgin. Jadi maksudnya itu sampai ditekankan, a virgin. Kenapa saudara? Saudara, kelahiran Yesus itu mengubah sejarah manusia. Bahkan sejarah manusia itu dibagi dua, BC dan AD. Before Christ, Anno Domini. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Masehi dari bahasa Arab yaitu Isa Al-Masih. Serupa dengan Yeshua HaMashiach dari bahasa Ibrani, Sang Mesias. Tahun Masehi artinya tahun Sang Mesias lahir. Tahun Sang Isa Al-Masih lahir. Tahun Sang Mesias. Kenapa ini sangat penting? Saudara, saya mau berikan kepada saudara bahwa Yesus bukan hanya tokoh sejarah, tetapi Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan bukan hanya mitos, tetapi benar-benar. Dan bahkan di Kejadian 1 ayat 15, kalau saudara masih ingat, waktu itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan kemudian ada ular di sana. Tuhan berbicara dengan 3, Adam, Hawa, ular. Bumi dikutuk. Adam dibilang, kamu akan susah payah, kerja keras, keringat untuk menghasilkan dari tanah. Wanita, kamu akan sakit saat bersalin. Kamu akan berahi terhadap suamimu. Dan ular, kamu akan berjalan dengan perutmu. Dan dikatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Nah di sini bahasa Indonesia gak jelas keturunannya. Tidak ada maskulin, tidak ada feminin. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, ada feminin, ada maskulin. Keturunannya di sini adalah her seed. Kalau saudara perhatikan, ini tidak lazim. Kenapa? Karena her seed itu biasanya tidak pernah digunakan. Biasanya his seed. Keturunannya yang cowok. Kenapa kok ini keturunannya yang wanita? Biasanya ada cucu dalam, cucu luar. Kenapa cucu dalam? Itu meneruskan marga sang laki-laki. Sehingga kalau saya Kristion, saya punya 2 anak laki ini nanti jadi Kristion. Tetapi kalau Jane Kristion, nanti dia gak tahu kawin sama siapa, namanya suaminya jadi namanya istri dan anak-anaknya. Maka nanti anak-anak dari wanita cucu luar. Tetapi di sini dikatakan her seed. Apa maksudnya? Saudara lihat bahwa kalau saudara perhatikan di Roma 5 ayat 19. Jadi sama oleh ketidaktaatan satu orang. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Yaitu siapa? Adam. Semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Yaitu siapa? Yesus. Semua orang menjadi orang benar. Maksudnya apa? Kenapa kok Yesus harus lahir dari seorang perawan? Untuk menunjukkan bahwa Yesus 100% manusia. Tetapi tidak lahir dari benih seorang laki-laki berdosa. Yesus lahir dari benih Roh Kudus yang kudus. Dan lahir dari perawan yang tidak pernah dijamah oleh laki-laki. Perawan Maria. Itu sesuatu miracle yang sangat luar biasa. Menunjukkan bahwa Yesus 100% Tuhan. 100% manusia. Lahir tanpa dosa. Hidup tanpa dosa. Taat kepada hukum Taurat tanpa dosa. Tapi mati di atas kayu salib sebagai orang yang menanggung dosamu dan dosaku. Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Ini merupakan suatu mujizat Natal yang sangat besar. Kalau saudara lihat, virgin birth, kelahiran Kristus melalui perawan Maria, itu mengkonfirmasi kualifikasi Kristus. Dia asalnya dari surga, dia tidak berdosa, dan waktu dia mati di atas kayu salib, dia adalah pengorbanan Tuhan yang sempurna. Waktu Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa dia berbicara begitu? Karena waktu itu Tuhan menumpahkan semua hukuman dosa kepada anaknya sendiri. Padahal dia tidak pernah berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Supaya saudara dan saya yang berdosa menjadi kebenaran di dalam Kristus. Amin saudara. Jadi virgin birth ini merupakan esensi Natal yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dilupakan. Biarlah waktu kita merenungkan itu yang Tuhan lakukan untuk kita semua. Dan kalau saudara perhatikan message-nya, the same God who orchestrated Christmas virgin birth also sovereign in our life. Tuhan yang merancangkan Natal, Tuhan yang merancangkan kelahiran Kristus melalui perawan Maria, dia juga berdaulat atas hidup Anda. Kalau Tuhan bisa pegang hidup Yusuf, pegang hidup Maria, memastikan bahwa rencana keselamatan tidak gagal, maka Tuhan juga bisa pegang bisnismu, pegang keluargamu, pegang suamimu, pegang istrimu, pegang anak-anakmu. Dia berdaulat sehingga saudara bisa tenang. Karena saudara tahu dia menghibur saudara, saudara tahu dia menuntun saudara, saudara tahu dia memberikan saudara jaminan. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Matius 1 ayat 24-25 berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saya berdoa biarlah respon kita di tahun 2019 mendatang, kita bergantung, makin bergantung sama Tuhan. Kita makin sadar bahwa kalau Tuhan yang merancangkan setiap rancangannya secara presisi, dia tidak akan pernah gagal dalam hidup saudara. Tidak akan pernah gagal dalam masa depan kita. Rancangan-rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan harapan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Kalau saya bisa simpulkan message hari ini, kita baca yang atas. 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah gagal untuk menyelesaikan rencana. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Apa yang dia lakukan? Ada message untuk kita semua. Apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia menghibur kita, dia menuntun kita, dia memberikan kepastian bahwa namanya Immanuel. Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Biarlah saudara sadar. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Saudara, saya tadi siang, ini impromptu, tidak ada di note saya. Tadi siang saya diingatkan seperti ini. Seringkali ya, kita ini mendengarkan Injil sudah sering. Bahkan kadang-kadang waktu saya konseling sama beberapa orang, banyak ngerti Injil. Dia bilang, bahkan ada yang bilang gini, sudah saya dari kecil tuh sudah reform Pak. Wah hebat, luar biasa. Mengerti tentang semua doktrin-doktrin, luar biasa. Tapi kok kenapa kadang-kadang kita ini sepertinya disconnected. Hidup kita sama doktrin kita tidak sesuai. Kadang-kadang kita kalau berdebat jago. Kalau kita menjelaskan tentang doktrin Alkitab bisa. Tapi hidupnya penuh dengan ketakutan. Terus khawatir. Terus gak bisa tidur. Terus loh kenapa? Saudara saya baru nemu. Kenapa? Saudara saya kalau copot kacamata gak bisa baca ayat-ayat tadi. Kalau di sini bisa. Besar soalnya. Kalau yang sana gak bisa. Makanya saya perlu kacamata. Saudara Injil itu bukan untuk dilihatin, diamati, diperdebatkan. Oh ini bahannya apa ya? Oh ya Injil. Wah perawan Maria hebat. Khotbah Jami. Seminarnya hebat. Apologetikanya, eksegesisnya. Luar biasa. Saudara bisa tahu itu semua. Tapi ini bukan untuk dilihat, tapi untuk dipakai. Saudara, nangkep saudara? Kita bisa memperdebatkan begitu banyak hal tentang firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menghidupinya, sehingga kita memakainya, sehingga pandangan kita menjadi pandangan yang baru, maka percuma saudara. Saya berdoa biarlah di akhir tahun 2018 kita masuk tahun 2019. Saudara tidak hanya memperdebatkan Injil,
Saudara tidak hanya membicarakan, mengamati dan menganalisa, tapi saudara menghidupi Injil. Supaya Injil itu bukan hanya teori, tapi menjadi bagian dari hidup kita semua. Amin saudara. Saya berdoa biarlah saudara sadar, saudara dihibur, saudara dituntun, dan saudara mendapatkan jaminan. Namanya Immanuel. Hidupi itu. Maka saya yakin saudara akan aman di dalam Kristus. Amin. Amin.